Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwandi, calon guru penggerak Angkatan 8 asal SMA Negeri 1 Sangkapura, akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan murid pasti mempunyai alasan dan tujuan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan bertujuan untuk menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya untuk menjadi orang yang diinginkan dan kehidupan yang dia inginkan, dan bertujuan untuk mengubah stimulus respon menjadi posisi kontrol. Contoh penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kasus 1. Arya, siswa kelas 10-3, selalu pulang pada jam pelajaran ke-7-8 sebelum proses pembelajaran di sekolah berakhir tanpa izin. Nah, sekarang marilah kita simak dialog penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah berikut ini. Selamat pagi Pak, Pak Wandi manggil saya. Selamat pagi Arya. Ya, Pak Wandi memang memanggil Arya ke sini untuk konfirmasi saja. Ya. Nah, kira-kira Arya sudah tahu tidak kenapa Pak Wandi memanggil Arya ke sini? Ya Pak, saya kemarin jam ke-7.8 tidak mengikuti pelajaran biologi karena saya pulang tanpa izin sebelum kegiatan pembelajaran di sekolah berakhir Pak. Baik, Arya sudah berkata jujur. Nah, Pak Wandi memanggil Arya bukan untuk mencari kesalahan. Ya. Nah, ingat, setiap orang pasti bisa melakukan sebuah kesalahan. Semua manusia tidak ada yang sempurna, termasuk Pak Wandi sendiri. Tetapi semua tindakan, semua perbuatan yang dilakukan setiap orang pasti ada alasan, pasti ada tujuannya. Kira-kira apa alasan Arya melakukan itu? Ya Pak, saya pulang sebelum waktunya karena saya sangat mengantuk dan saya malamnya bergadang dengan teman-teman Pak untuk bermain game. Jadi saya memutuskan untuk pulang karena takut mengantuk dan ketiduran di kelas Pak. Baik, Arya. Nah, sekarang apakah Arya masih ingat bahwa kita punya keyakinan kelas? Ya. Nah, apakah tindakan Arya ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak sesuai Pak. Nah, kalau memang tidak sesuai, kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana yang yang tidak sesuai dengan tindakannya Arya? Setiap siswa harus disiplin dan memiliki tanggung jawab atas kewajibannya Pak. Baik Arya. Nah, sekarang kira-kira apakah Arya sudah memiliki solusi untuk permasalahan ini? Ya Pak, saya minta maaf kepada Pak Wanji karena tidak mengikuti pelajaran biologi dan saya akan memperbaiki kesalahan saya untuk kedepannya Pak. Baik. Nah, apakah mungkin ada solusi lain mungkin yang bisa Arya sampaikan lagi Pak Wandi? Ya Pak, saya tidak akan
lebih larut malam lagi agar saya tidak mengantuk di kelas, dan saya harus lebih disiplin dan bertanggung jawab atas kewajiban saya sebagai siswa, Pak. Baik, nah sekarang Arya sudah mau jujur, mau bertanggung jawab. Nah, Pak Wandi berdoa, semoga Arya ke depannya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sukses, dan menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh kedua orang tua Arya. Nah, kalau begitu sekarang Arya bisa kembali ke kelas atau istirahat. Terima kasih Arya sudah datang menemui Pak Wandi. Ya, Pak, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf kepada Pak Wandi. Permisi, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alisyaf Arya Saputra dari kelas 10-3. Terima kasih banyak kepada Pak Wandi yang telah mengajarkan pelajaran yang baik kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri, dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Pada saat pembelajaran biologi jam ke-1 dan 2, Kevin siswa kelas 10-2 meminta izin untuk ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Tetapi sampai proses pembelajaran biologi berakhir, Kevin tidak kunjung kembali ke kelas. Assalamualaikum Pak, Bapak memanggil saya. Waalaikumsalam Kevin. Ya, Pak Wandi memanggil Kevin. Nah, kira-kira Kevin tahu tidak bahwa Kevin dipanggil Pak Wandi ke sini? Iya Pak, karena saya tidak kembali ke kelas mengikuti pelajaran biologi setelah dari kamar kecil. Ya. Nah, sekarang Kevin kan sudah tahu bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan. Ya, termasuk Pak Wandi. Jadi berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, tiap tindakan, tiap perbuatan seseorang itu pasti ada alasan dan tujuannya. Nah, kira-kira Kevin itu dari kamar mandi tidak kembali ke kelas kembali itu kenapa? Pergi kemana? Ya Pak, tadi saya ke kamar kecil langsung ke kantin karena saya lapar Pak. Saya tadi bangun kesiangan karena tidur terlalu malam dan tidak sempat sarapan karena takut terlambat datang ke sekolah Pak. Baik Kevin. Nah, Kevin kan sudah tahu bahwa kita punya keyakinan kan kelas yang harus kita sepakati. Nah, masih ingat enggak keyakinan kelas yang mana kira-kira yang tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Kevin? Ya masih ingat Pak. Iya, coba. Selalu disiplin dan bersikap jujur Pak. Ya, baik. Nah, kalau begitu kira-kira adakah solusi untuk permasalahan ini untuk menyelesaikan masalahnya Kevin? Ya Pak, yang pertama saya minta maaf karena sudah tidak jujur sama Pak Wandi dan akan memperbaiki kesalahan saya Pak. Ya, baik. Apakah mungkin ada solusi lain mungkin di rumah? Ya mungkin saya tidak akan tidur terlalu malam lagi agar tidak bangun kesiangan, sehingga saya masih bisa sarapan di rumah. Dan saya akan meminjam catatan ke teman untuk melengkapi catatan saya yang ketinggalan, dan saya akan lebih disiplin lagi Pak. Baik Kevin, Pak Wandi sangat senang mendengarnya. Kevin sudah mau jujur, mau bertanggung jawab, dan seterusnya. Nah, sekarang Pak Wandi berdoa, semoga Kevin ke depannya menjadi anak yang sukses, anak yang baik, dan seterusnya. Nah, sekarang Kevin bisa kembali ke kelas atau bisa istirahat. Terima kasih kamu sudah datang menemui Pak Wandi. Terima kasih Pak, saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Yam Ramadan dari kelas 10-2. Terima kasih banyak kepada Pak Wandi yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya, sehingga saya dapat banyak pengalaman dan pelajaran serta bisa menyelesaikan permasalahan saya sendiri dengan baik. Dan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi buat ke depannya. Terima kasih banyak kepada Pak Wandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual
modul 1.4 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.